Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikam Ramadanti dan rekan saya Lisa Amelia Karina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori psikoanalisis oleh Freud dan teori psikososial oleh Erikson. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pandangan atau teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud dan pandangan atau teori psikososial menurut Erik Erikson. Dan yang terakhir, perbedaan antara teori psikoanalisis dan teori psikososial. Untuk yang pertama, teori psikoanalisis oleh Freud. Teori psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Dalam teorinya, Freud mengatakan bahwa perilaku ditentukan oleh alam bawah sadar yang berisi insting atau naluri alamiah dan dorongan biologis manusia. Freud beranggapan bahwa perilaku yang tampak dan ditunjukkan seseorang adalah akibat dari konflik alam bawah sadar yang tidak tampak. Kondisi psikis yang tidak tampak tersebut oleh Freud dibagi dalam 3 struktur, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Dalam psikoanalisis, menurut Freud, teori kepribadian menyangkut 3 hal, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Untuk yang pertama adalah struktur kepribadian. A. Tingkat kehidupan mental. 1. Sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Prasadar disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan driver yang dibawa dari lahir. B. Wilayah pikiran. 1. Id atau das es. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir, dan id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drivers. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, memiliki subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Dengan 2 cara, yakni tindak refleks dan proses primer. Untuk yang kedua adalah ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli, mana yang hendak direspon atau mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Untuk yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Prinsip idealistik mempunyai 2 subprinsip, yakni conscience dan ego ideal.
Superego pada hakikatnya merupakan elemen yang memiliki nilai-nilai orang tua atau interpretasi orang tua mengenai standar sosial yang diajarkan kepada anak melalui berbagai larangan dan perintah. Untuk yang kedua, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh ego, superego, dan id. Tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran mengacu pada struktur atau komposisi kepribadian, sehingga Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Untuk yang pertama, insting sebagai energi psikis. Jenis-jenis insting sendiri meliputi insting hidup. Insting hidup disebut juga eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. Bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup itu disebut libido. Walaupun Freud mengakui bahwa bermacam-macam bentuk insting hidup, namun dalam kenyataannya yang paling diutamakan adalah insting seksual. Pada itu sebenarnya insting seksual bukanlah hanya untuk satu insting saja, melainkan sekumpulan insting-insting karena ada bermacam-macam kebutuhan jasmania yang menimbulkan keinginan-keinginan yang lain. Untuk yang kedua, insting mati. Insting mati disebut juga insting-insting merusak. Insting ini berfungsi kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karenanya tidak begitu dikenal. Akan tetapi, adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang pada akhirnya akan mati juga. Inilah yang menyebabkan Freud merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati. Suatu derivatif insting mati yang terpenting adalah dorongan agresif. Sikap agresif adalah perusakan diri yang diubah oleh objek substitusi. Kemudian, kecemasan, neurotis. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan adanya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan, akan tetapi baik id, superego maupun dunia luar terkait dalam salah satu dari 3 jenis kecemasan, yakni realistis, neurotis, dan moral. Ketergantungan ego pada id menyebabkan munculnya kecemasan neurotis. Sedangkan ketergantungan ego pada superego memunculkan kecemasan moral, dan ketergantungannya pada dunia luar mengakibatkan kecemasan realistis. Kemudian, mekanisme pertahanan ego. Yang pertama adalah represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Untuk yang kedua, sublimasi, yaitu mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif dan S yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Proyeksi adalah pengalihan dorongan sikap dan tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Displacement adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Rasionalisasi menunjuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan, dalam hal ini kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi 2, short grip technique dan sweet orange technique. Pembentukan reaksi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah perkembangannya.
Untuk yang ketiga, perkembangan kepribadian. Menurut Freud, menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah yang pertama, fase oral. 0-18 bulan, bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah bagian mulut. Kedua, fase anal, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Untuk yang ketiga, fase valis, kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. Untuk yang keempat adalah fase laten, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Untuk yang kelima adalah fase genital, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Untuk materi yang kedua, yaitu teori psikososial oleh Erikson. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial, atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu, meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang sekitarnya. Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan psikososial dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Menurut Erikson, ego sebagian bersifat tak sadar mengorganisir dan mensintetis pengalaman sekarang dengan pengalaman dari masa lalu dan dengan diri masa yang akan datang. Dia menemukan 3 aspek ego yang paling sering berhubungan, yakni 1. Body ego, mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. 2. Ego ideal, gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri, sesuatu yang bersifat ideal. 3. Ego identity, gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Ciri khas psikologi ego dari Erikson dapat diringkas sebagai berikut. A. Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. B. Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. C. Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls id yang tak sadar. Namun, motif itu bisa membebaskan diri dari id seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. D. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran dari diri seseorang. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualitas, universalitas, dan aktualitas. Erikson mengembangkan teori yang disebut dengan Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial, di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan. Pada tahap pertama, yaitu usia mulai lahir sampai sekitar 18 bulan, yaitu tahap kepercayaan
versus ketidakberdayaan. Pada tahap pertama ini, dalam teori perkembangan sosial Erikson terjadi mulai ketika individu lahir sampai berusia 1 tahun dan merupakan tahap yang sangat penting dalam kehidupan individu. Pada tahap kedua, yakni pada usia sekitar 2-3 tahun, yaitu tahap otonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahap ini terjadi pada usia awal kanak-kanak yang berfokus pada pengembangan perasaan kontrol diri yang lebih besar. Pada tahap ketiga, yaitu pada usia sekitar 3-5 tahun, yaitu tahap prakarsa versus rasa bersalah. Tahap ketiga ini terjadi pada usia prasekolah. Pada titik ini, anak-anak mulai menunjukkan kekuatan dan kendali mereka terhadap dunia melalui pengarahan permainan dan interaksi sosialnya. Pada tahap keempat, usia sekitar 6-11 tahun, yakni tahap industri versus inferioritas. Pada tahap ini, jadi pada awal usia sekolah. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan dan prestasi. Pada tahap kelima, yaitu pada usia sekitar 12-18 tahun, yakni tahap identitas versus kebingungan. Pada tahap ini terjadi pada usia remaja. Pada usia ini, remaja sering mengalami pergolakan. Tahap ini memainkan peran esensial dalam perkembangan perasaan memiliki identitas diri yang akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan hidup selanjutnya. Pada tahap ke-6, yakni usia sekitar 19-40 tahun, yaitu tahap keintiman versus isolasi. Tahap ini meliputi periode dewasa awal, ketika orang mengeksplorasi relasi pribadinya. Erikson mempercayai bahwa adalah vital bahwa seseorang mengembangkan dan berkomitmen terhadap relasi dengan orang lain. Pada tahap ke-7, yaitu usia 40-65 tahun, yaitu tahap generativitas versus stagnasi. Selama masa dewasa, seseorang terus membangun kehidupan yang berfokus pada karir dan keluarga. Mereka yang berhasil dalam tahap ini akan merasa bahwa mereka berkontribusi kepada dunia dengan menjadi aktif di rumah dan komunitas. Mereka yang gagal untuk memperoleh keterampilan pada tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat dalam dunianya. Pada tahap ke-8, usia di atas 65 tahun, yakni tahap integritas dan keputusasaan. Pada tahap ini terjadi selama usia tua dan terfokuskan pada refleksi kembali kepada kehidupan. Pada masa perkembangan ini, orang melihat kembali pada kejadian-kejadian dalam hidupnya dan menentukan apakah mereka bahagia dengan kehidupannya selama ini atau menyesali hal-hal yang telah diperbuatnya atau tidak diperbuatnya. Perbedaan psikoanalisis dan psikososial. Yang pertama, menurut Erikson, perkembangan psikososial dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Teori Erikson menempatkan titik tekan yang lebih besar pada dimensi sosialisasi dibandingkan teori Freud. Untuk yang kedua, teori Erikson membahas perkembangan psikososial di sepanjang usia manusia dan bukan hanya tahun-tahun antara masa bayi dan masa remaja seperti Freud. Erikson juga meneliti akibat yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman usia dini terhadap masa-masa berikutnya. Akan tetapi, ia melangkah lebih jauh lagi dengan menyelidiki perubahan kualitatif yang terjadi selama pertengahan umur dan tahun-tahun akhir kehidupan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.